Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa PPG dari Program Studi Bimbingan Konseling gelombang kedua tahun 2024 asal Universitas Sriwijaya. Kami akan menjelaskan materi tentang diferensiasi aspek produk dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, topik 2.4 demonstrasi kontekstual. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Adi Indasari, Alzafira Nadia, Suyanti, dan Melisa Partikasari. Selanjutnya akan dibahas materi tentang pengertian diferensiasi produk. Pengertian diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, baik berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama yaitu memberikan tantangan atau keragaman, dan yang kedua yaitu memberikan peserta didik pilihan atau bagaimana cara mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Cara guru menentukan ekspektasi diferensiasi produk kepada peserta didik. Yang pertama adalah diferensiasi produk apa yang diinginkan. Lalu yang kedua, konten apa yang harus ada pada produk. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Lalu yang keempat, sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu peserta didik secara individual atau kelompok menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu atau 1 semester ataupun 1 tahun. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh peserta didik. Contoh penerapan diferensiasi produk pada mata pelajaran IPA berdasarkan pengamatan dari video pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar diferensiasi produk sel kelas 8 SMP Negeri 1 Gabus yang ada pada alternatif kegiatan di topik 2 bagian 3 ruang kolaborasi. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Oleh karenanya, sel dapat berfungsi secara autonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel dibedakan menjadi dua bagian, sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah sel-sel yang ada pada tumbuhan dan berfungsi untuk membantu kehidupan serta pertumbuhan dari tumbuhan. Sedangkan sel hewan adalah sel eukariotik yang berfungsi sebagai penyusun dari jaringan hewan serta sebagai penunjang dari pertumbuhan hewan. Bagian-bagian sel tumbuhan yaitu terdapat dinding sel, selaput plasma, nukleus, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Adapun bagian-bagian sel hewan terdapat plasmodesmata, sitoplasma, ribosom, vakuola, lisosom, Golgi apparatus, kromoplas, mitokondrion, kloroplas, nukleus, nukleolus, dan endoplasmic reticulum. Baiklah, selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang proses menggali ide untuk meningkatkan kreativitas peserta didik pada video pembelajaran berdiferensiasi, gaya belajar diferensiasi, produk sel kelas 8 SMP Negeri 1 Gabus yang ada pada alternatif kegiatan di topik 2 bagian 3 ruang kolaborasi. Di sini, guru membagi menjadi 4 kriteria pembelajaran siswa di dalam kelas, yaitu kelompok yang suka bernyanyi, kelompok yang suka membacakan cerita, kelompok yang suka menggambar, serta kelompok yang merangkai bentuk. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hasil produk yang telah dihasilkan pada video pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar diferensiasi produk sel kelas 8 SMP Negeri 1 Gabus. Pada video kali ini, terdapat 4 pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kelompok yang suka bernyanyi, kelompok yang membacakan cerita, kemudian kelompok menggambar, dan kelompok merangkai bentuk. Pada kelompok yang suka bernyanyi, mereka difasilitasi oleh guru yang ada di dalam kelas berupa laptop dan juga handphone untuk mencari inspirasi lirik lagu yang berkaitan dengan sel. Kemudian, untuk kelompok yang suka membacakan cerita, mereka juga diberikan fasilitas oleh guru berupa kertas, pena, dan juga alat-alat tulis lainnya yang membuat mereka untuk berkreasi untuk menceritakan apa yang ada di dalam pikiran mereka yang berkaitan dengan sel. Kemudian untuk kelompok yang menggambar, mereka juga difasilitasi oleh guru yang ada di dalam kelas berupa alat-alat tulis, kertas menggambar, krayon, kemudian pensil warna untuk menggambar sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing yang berkaitan dengan sel. Jadi di kelompok ini mereka dibebaskan untuk menggambar sesuai apa yang mereka inginkan, tetapi dalam tema yang sama yaitu tentang sel. Kemudian selanjutnya merangkai bentuk. Untuk kelompok yang merangkai bentuk, mereka juga difasilitasi oleh guru yang ada di dalam kelas untuk merangkai bentuk apa yang berkaitan dengan sel dengan menggunakan plastisin dan juga gabus sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dengan begitu, mereka dapat mengembangkan kreativitas ide melalui plastisin tersebut dan membentuk sel yang sesuai dengan tema dan sesuai apa yang mereka pikirkan yang ada di dalam ide mereka masing-masing. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dan penjelasan materi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar diferensiasi produk sel kelas 8 SMP Negeri 1 Gabus yang ada pada alternatif kegiatan di topik 2 bagian 3 ruang kolaborasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.